Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau telah menemani tidur kami tadi malam, dan Engkau telah membangunkan kami kembali pada pagi yang indah ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami firman-Mu dengan baik, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari Amos 5 ayat 14. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Amos adalah seorang peternak dan pemungut buah ara dari Tekoa, sebuah desa kecil di selatan Yehuda yang dipanggil Allah untuk bernubuat ke Israel Utara sekitar tahun 760 sebelum Masehi. Ini adalah masa kemakmuran ekonomi yang luar biasa di bawah pemerintahan Yeroboam II. Tetapi kemakmuran itu berdiri di atas fondasi ketidakadilan yang mencolok. Kaum kaya hidup bermewah-mewah, sementara orang miskin dijual seperti barang. Yang membuat situasi ini semakin ironis adalah bahwa Israel saat itu masih rajin beribadah. Mereka pergi ke Betel, membawa persembahan dan menyanyikan lagu-lagu pujian. Tetapi Amos dengan suara yang lantang membongkar kepalsuan itu. Amos 5 ayat 14 hadir sebagai seruan yang sangat langsung di tengah serangkaian teguran keras di pasal 5. Kata kerja carilah dalam bahasa Ibrani adalah kata kerja imperatif aktif, bukan sekedar anjuran, melainkan perintah yang menuntut tindakan segera dan sungguh-sungguh. Allah bukan meminta Israel merasakan yang baik, tetapi mencari dan melakukan yang baik. Jadi kita bayangkan ada seorang karyawan yang setiap hari berkata kepada rekannya, perusahaan kita sangat mendukung saya. Tetapi ketika ada kolega yang membutuhkan bantuan, ia selalu sibuk. Klaimnya tentang dukungan tidak terbukti dalam tindakannya. Itulah gambaran Israel di mata Amos. Mereka mengklaim bahwa Tuhan menyertai mereka, tetapi gaya hidup mereka tidak mencerminkan orang-orang yang hidup di bawah penyertaan Allah yang adil. Inti dari ayat 14 sebenarnya ada di bagian akhirnya. Frasa seperti yang kamu katakan adalah kunci tafsirnya. Allah seolah berkata, kamu mengklaim bahwa aku menyertaimu, buktikanlah itu dengan mencari yang baik. Penyertaan Allah bukan sesuatu yang bisa diklaim secara verbal sambil mengabaikan keadilan dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penyertaan Allah yang sejati akan selalu menghasilkan kehidupan dan kebaikan, bukan sesekali, tetapi sebagai orientasi hidup yang mendasar dan terus-menerus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pertanyaan bagi kita saat ini adalah, apakah kita memilih jujur atau curang? Apakah kita memilih memberi atau menahan? Apakah kita memilih hadir atau menghindar ketika ada yang membutuhkan?
Firman ini adalah cermin yang tidak bisa berbohong. Dan hari ini, firman ini mengundang kita untuk mencocokkan antara apa yang kita akui dan apa yang kita jalani. Amin, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah semesta alam, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini menegur dan sekaligus mengundang kami untuk mencocokkan klaim iman kami dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Engkau tidak hanya mau diakui dengan kata-kata, Engkau mau dibuktikan dalam cara kami mencari yang baik dan berlaku adil kepada sesama. Berikanlah kami hati yang peka dan tangan yang sigap untuk merespon seruan-Mu itu hari ini dan setiap hari. Tuhan, kami mengangkat nama-nama saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit, mereka yang terbaring di ranjang rumah sakit, yang menanggung rasa sakit sendirian di rumah, yang hatinya berat karena beban hidup, yang terasa terlalu berat untuk dipikul. Jadilah tabib dan penghibur mereka yang hadir nyata, dan kiranya jemaat-Mu menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi mereka, dengan kunjungan yang tulus, doa yang sungguh-sungguh, dan bantuan yang konkret. Jangan biarkan ada di antara kami yang merasa ditinggalkan atau dilupakan. Kami juga berdoa untuk hari Minggu esok hari ya Tuhan, hari di mana kami akan berkumpul bersama dalam ibadah. Persiapkanlah hati kami dari sekarang. Singkirkanlah segala kekeringan rohani, kemalasan dan kelelahan yang bisa mencuri fokus kami dalam perjumpaan yang sungguh dengan Engkau. Bapa, kami sadar bahwa terlalu sering kami mengaku sebagai umat-Mu, namun hidup seolah-olah Engkau tidak melihat dan tidak peduli dengan cara kami memperlakukan sesama. Ampunilah segala dosa, kelalaian, dan kemunafikan kami, dan pimpinlah kami untuk sungguh-sungguh mencari yang baik, bukan hanya di hari Minggu, tetapi di setiap hari yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Semoga besok hari Minggu kita dapat berjumpa bersama, berkumpul di gereja kita masing-masing, bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.